Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Farhan Fatur Rahman dari tingkat 4C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil proposal rencana usaha budidaya cabai merah keriting Kapsika Farm yang terletak di Garut, Desa Cikandang, Kecamatan Cikajang, Jawa Barat. Latar belakang. Pertama, Kapsika Farm merupakan suatu perusahaan budidaya cabai merah keriting yang berdiri di Cikandang, Kecamatan Cikajang, Garut, Jawa Barat. Kapsika Farm ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar akan dengan cabai merah keritingnya dan menjadikan produk unggulan yang menghasilkan dari Kapsika Farm ini menjadi penghasil cabai merah keriting terbaik. Tujuan dari kegiatan usaha ini adalah untuk mensuplai pasar dengan kebutuhan cabai merah keriting dan mengetahui analisis keberlanjutan usaha yang dilakukan itu sendiri. Lalu ada manfaat untuk menyediakan produk segar hasil pertanian cabai merah keriting secara langsung dan untuk mengetahui analisis berkelanjutan dalam usaha dari kegiatan yang dilakukan. Lalu aspek pasar, di mana pada pangsa pasar ini kepada Kapsika Farm ini memiliki pangsa pasar dengan cara memasarkan produk hasil pertaniannya seperti ke pasar modern, pasar tradisional, maupun rumah makan dan sekitar pasar Jawa Barat dan pasar induk di Jakarta. Aspek pasar selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Kapsika Farm ini yaitu: 1. Memasarkan langsung di pasar tradisional, pasar modern, restoran, dan di pasar sekitar Jawa Barat dan pasar induk di Jakarta. Kedua, memasarkan dengan sosial media atau online shop. Ketiga, strategi ini sangat gencar di media sosial di mana kegiatan media sudah mulai beralih ke media sosial atau online shop. Lalu, keempat, memasarkan di bazar atau pasar tani di sekitar desa. 5. Pemilihan packing untuk setiap pasar yang dituju dalam kegiatan strategi pemasaran untuk menarik para konsumen. Lalu, taktik bauran atau marketing mix 4P. Yang pertama ada produk. Produk yang dipasarkan adalah cabai merah keriting yang baru dipanen dan langsung memulai penanganan pasca panen dan menyiapkan produk untuk siap dipasarkan. Yang kedua ada place. Pendistribusian cabai merah keriting ini dilakukan ke pasar tradisional di sekitar Jawa Barat dan Jakarta serta ke pasar modern dan rumah makan. Keempat, price. Harga yang dipasarkan sesuai dari pangsa pasar yang dituju dan sesuai grade atau kualitas produk itu sendiri. Yang keempat, kegiatan promosi cabai merah ini dilakukan di kegiatan bazar atau pasar tani di sekitar desa dan wilayah Jawa Barat. Lalu, produk juga dipasarkan ke industri pengolahan. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar pada Kapsika Farm ini ada dua, yaitu pertama geografi dan demografi. Di mana geografi ini Kapsika Farm menargetkan semua pasar yang membutuhkan cabai merah keriting, di mana setiap wilayah atau pasar yang pasti membutuhkan. Selain itu, di Garut sendiri membutuhkan lahan yang cocok untuk menanam cabai merah keriting dan strategi serta lahan yang cocok dari segi geografi itu sendiri. Yang kedua ada demografi. Secara demografi dari Kapsika Farm itu sendiri menargetkan ke semua pasar dan masyarakat yang membutuhkan di wilayah Garut maupun pasar Jawa Barat ataupun pasar induk di Jakarta. Selanjutnya ada aspek finansial. Yang pertama ada biaya variabel, di mana biaya variabel yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha pada Kapsika Farm ini, jumlah biaya variabel untuk produksi cabai merah keriting yaitu sekitar Rp41.632.000 yang dapat dilihat di tabel tersebut. Lalu ada biaya variabel yang tenaga kerja, di mana tenaga kerja ini dibutuhkan untuk dalam kegiatan perencanaan usaha untuk mengetahui tenaga kerja yang dibutuhkan dan gaji yang dikeluarkan untuk membayar para pekerja dan membayar para petani atau para karyawan. Di mana total tersebut adalah dari tenaga kerja adalah sekitar 21.360.000. Maka total biaya untuk variabel pada satu musim tanam yaitu sekitar 62.992.000 rupiah. Lalu ada biaya tetap pada aspek finansial. Biaya tetap ini merupakan biaya penyusutan alat, di mana alat-alat yang digunakan mengalami penyusutan selama kurang lebih sesuai jangka usia ekonomisnya, di mana rata-rata kurang lebih 5 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun. Dengan jumlah total biaya tetap pada biaya penyusunan alat itu sendiri yaitu sekitar 613.300 per tahun. Dengan input total tersebut dihasilkan dari input variabel ditambah input tetap menjadi Rp63.605.300. Lanjut ada pelunasan pinjaman pada aspek finansial. Dengan pelunasan pinjaman yang dilakukan pada Kapsika Farm ini meminjam dari Bank BRI dengan bunga 7% dalam kurun waktu 5 tahun.
yang dapat dilihat pada tabel berikut, di mana saldo awal peminjaman 13 juta dengan cicilan pokok 2.600.000 dan bunganya Rp910.000. Lanjut, penerimaan yang dia lakukan pada aspek finansial dari Capsicum Farm ini, di mana populasi tanaman yang dia tanam pada Capsicum Farm ini kurang lebih sekitar 18.000 tanaman dengan efisiensi kegagalan kurang lebih 20%, menghasilkan 3.600% kegagalan pada efisiensi tanaman yang ada di Capsicum Farm ini. Maka total populasi yang ditanam yang menghasilkan cabai merah keriting terbaik ialah sekitar 14.400 tanaman. Maka satu tanaman pada cabai merah keriting menghasilkan kurang lebih 1 kilo dengan total populasi 14.400 tanaman, maka hasil yang dilakukan yaitu 14.400 kilo. Dari hasil tersebut ditemukan hasil produksi dengan cara menghitung jumlah produksi dikali harga. Jumlah produksi yaitu 14.400 kilo dikali 50.000 sama dengan 720 juta. Keuntungan pendapatan kotor. Pendapatan kotor yang diterima dari Capsicum Farm ini sekitar Rp657.008.000, di mana penghitungan tersebut diketahui dari penerimaan dikurangi biaya tidak tetap atau biaya variabel yang diketahui tadi 62 juta dikurang 62.992.000 rupiah. Lalu ada pendapatan bersih, di mana pendapatan bersih ini menghitung dari penerimaan total dikurang biaya total, yaitu sekitar 720 juta dikurang 63.605.300 rupiah, dan pendapatan bersih tersebut yaitu 656.394.700 rupiah. Adapun RC ratio ini pada Capsicum Farm ini sekitar 11,31, di mana RC ratio ini cocok untuk dijadikan usaha karena lebih dari satu. Lanjut, ada BP harga. BP harga yang diketahui dari total produksi cabai keriting sebanyak 14.400 kilo tersebut dengan titik impas mengalami keuntungan atau kerugian jika dijual harga rata-rata sebesar Rp4.417. Yang kedua ada BP produksi, di mana BP produksi ini diketahui dengan cara total biaya dibagi harga cabai rata per kilo, di mana total biaya tersebut adalah Rp63.605.300 dibagi 50.000, maka 1.272 kilo merupakan titik impas produksi minimal. BC rasio pada Capsicum Farm ini memiliki 10,31, di mana budidaya cabai ini memiliki manfaat lebih dari 10 kali lipat dan usaha cabai merah keriting di Capsicum Farm menguntungkan. Ada NPV. Dalam NPV dengan bunga sebesar 7% atau 0,07, diketahui NPV-nya adalah 3.741.412.263 rupiah dengan IRR sekitar IRR-nya dapat lihat di tabel tersebut. Lalu IRR tersebut adalah IRR pada Capsicum Farm adalah kurang lebih 52,3%. Maka IRR tersebut pada Capsicum Farm ini dapat tingkat suku bunga pengembalian yang menarik atau MRR lebih kecil dari IRR, maka usaha akan mendapat keuntungan karena MAR lebih kecil daripada IRR. Mungkin itu saja, terima kasih presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.